Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan Yesus sebagai terang, di mana Allah mengutus Yesus untuk menyembuhkan orang, yaitu orang yang buta sejak lahir. Ia mendapatkan berkat karena Yesus menyembuhkan dengan kasih. Maka ketika orang itu percaya, ia pun menjadi sembuh, lalu menyembah Yesus. Arti ungkapan dari tindakan yang dilakukan oleh orang yang buta yang sudah sembuh itu menunjukkan bahwa dia merasakan rasa syukur, sehingga apa yang dirasakan itu benar-benar sungguh karunia Tuhan, karena Tuhan telah menyembuhkan. Efek dari kesembuhan itu adalah percaya dan menyembah. Pada awalnya, orang itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi ketika ia sembuh, justru itu dirasakan dengan sungguh-sungguh, bahwa ia merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Yesus membawa misi untuk menyembuhkan manusia. Itu bagian yang secara nyata atau nampak dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi hal yang sungguh-sungguh sejati adalah keselamatan. Keselamatan yang datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus itu yang diurapi, diutus. Karena ia Mesias, ia yang diurapi, yaitu untuk menyelamatkan. Pengurapannya itu memberikan efek, yaitu berupa keselamatan. Keselamatan yang terjadi adalah keselamatan untuk manusia. Keselamatan yang sungguh-sungguh dijanjikan Allah sejak Abraham sampai dengan para nabi dan juga sampai saat ini. Dan ketika Yesus hadir, itu dinyatakan keselamatannya digenapi dalam kebangkitannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Kristus merupakan inti dari penyelamatannya. Karena dari situ semua mengalir sebuah sumber kehidupan. Dari situ semua mengalir sebuah kesembuhan. Maka orang tadi sembuh karena percaya, dan akhirnya ketika ia sembuh, ia menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu kebaikan yang didatangkan dari pengalaman orang buta itu yang mendapat kesembuhan dari Yesus, itu ada tantangannya. Tantangan yang juga menghalangi bagaimana orang percaya, seperti orang-orang yang kurang percaya kepada Yesus dan menentang Yesus. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus ini mendapatkan kritikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman tantangan ini dirasakan oleh kita sebagai pengikut Yesus, di mana ketika kita berbuat kebaikan, entah menolong sesama, itu banyak anggapan
ketika kita menolong itu ada embel-embelnya atau ada motif di balik itu, padahal kita melakukan dengan tulus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu sebagai pengikut Kristus tidak mudah untuk melakukan hal yang baik, karena latar belakang kita tentunya banyak orang yang tidak senang. Namun kita tidak perlu berkecil hati, karena Kristus adalah penyelamat yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memotivasi kita walaupun ada tantangan, tetapi kita semakin percaya kepada Yesus bahwa tantangan itu justru memurnikan, menguatkan hidup kita, memberikan pengalaman, dan juga memberikan dorongan kepada kita untuk terus berbakti kepada Tuhan. Tentu melalui pengalaman yang juga dirasakan oleh Samuel yang mengurapi Daud sebagai raja. Ini menunjukkan suatu gambaran di mana raja di dunia, yaitu Raja Daud, itu mengantisipasi atau pertama-tama ingin menunjukkan suatu kekuasaan yang sungguh-sungguh didasarkan oleh Tuhan. Dan raja yang datang, yaitu Yesus Kristus, adalah Raja semesta alam. Itu menggenapi raja-raja di dunia ini. Karena Yesus menyelamatkan bukan untuk manusia dalam dunia, dalam keadaannya seperti keadaan kerajaan secara politik, tetapi justru keselamatan kekal, yaitu keabadian di surga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 19 Maret ini kita kembali diingatkan bahwa sebagai utusan Yesus itu memberikan kesembuhan. Kesembuhan itu mengalir dari urapan tadi dalam bahasa Ibrani, yaitu masa, yaitu pengurapan atau pengolesan. Yang dioleskan itu memberikan kesembuhan seperti yang dirasakan oleh orang buta tadi. Yesus mengoleskan karena mengaduk-aduk tanah, lalu memberikan olesan, orang itu menjadi sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, semoga iman kita semakin diteguhkan walaupun kita mengalami tantangan, bahwa Yesus justru menyembuhkan karena Ia hadir untuk menyembuhkan dan memberi harapan kepada orang yang sakit, pada orang yang bertobat. Semoga kita dalam masa prapaskah ini selalu disemangati untuk terus-menerus mengingat Tuhan, bahwa Tuhan itu menyembuhkan kita. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Amin.